Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarin Lisak dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa. Hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran rencana induk percepatan pembangunan Papua dan sistem informasi percepatan pembangunan Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peluncuran tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan diharapkan dapat menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran rencana induk percepatan pembangunan Papua dan sistem informasi percepatan pembangunan Papua di Kota Sorong, Papua Barat pada 7 Juni 2024. Peluncuran RIPP dan SIPPP menjadi momentum bagi pembangunan dan kemajuan Papua di masa mendatang. Wapres mengatakan pembangunan di tanah Papua selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya pembangunan Papua sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. RIPPP 2022 hingga 2041 disusun berdasarkan amanah undang-undang. RIPPP menjadi payung hukum dan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian percepatan pembangunan di Papua. Sementara SIPPP berperan dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SIPPP dapat diakses dan dimanfaatkan bagi seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah, termasuk masyarakat Papua dalam perencanaan pembangunan di Papua. Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, salah satunya melalui penguatan regulasi. Pemirsa, Menteri ATR dan Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menyaksikan pengukuran tanah milik warga Depok, Jawa Barat. Pengukuhan ini dalam rangka gerakan masyarakat pemasangan tanda batas di Depok dan memastikan alat ukur yang digunakan merupakan alat modern. Menteri Agus Harimurti Yudhoyono bersama Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Erestajaya beserta Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan melihat alat-alat pengukuran yang digunakan kantor pertanahan Kota Depok. Alat-alat tersebut dipajang di salah satu rumah warga yang berada di lokasi pengukuran. Di antara alat-alat tersebut terdapat 2 pesawat nirawak dengan tipe quadcopter dan fixed wing. Dalam kegiatan ini, Menteri AHY juga menyaksikan proses pengukuran 7 bidang tanah seluas 2.000 meter persegi oleh petugas ukur kantor pertanahan Kota Depok, yang ditetapkan menjadi lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap 2024. Menteri AHY mengungkapkan jika sudah didukung dengan alat-alat yang modern, semua target bisa terselesaikan. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang bisa menerima sertifikat tanah. Di samping itu, Menteri AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan 113 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. Sementara untuk di tahun 2024, targetnya bisa mewujudkan 120 juta bidang tanah terdaftar. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia turut menggencarkan pengiriman bantuan ke Gaza, Palestina. Salah satunya melalui penyediaan rumah sakit dan tenaga medis yang bekerja sama dengan negara mitra di Timur Tengah. Tidak hanya itu, melalui Palang Merah Indonesia, Indonesia juga mendistribusikan air bersih bagi warga Palestina yang tinggal di kota Gaza dan Khan Yunis. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirimkan tenaga kesehatan hingga penyediaan rumah sakit ke Gaza, Palestina.
Menhan Prabowo Subianto menjelaskan pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan rumah sakit lapangan di Gaza dilakukan bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah yang sudah menjadi mitra pemerintah Indonesia, salah satunya Uni Emirat Arab. Prabowo merinci Uni Emirat Arab sudah mengoperasikan rumah sakit di Gaza, Palestina, sehingga Indonesia dapat bekerja sama dalam hal evakuasi dan pengobatan warga setempat. Memberi instruksi kepada saya, kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Pada kesempatan lain, relawan Palang Merah Indonesia menjalankan misi kemanusiaan dengan mendistribusikan air bersih untuk warga Palestina yang tinggal di kota Gaza dan Khan Younis, Palestina pada awal pekan ini. Selain itu, PMI juga akan melakukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana jangkauan kebutuhan air bersih agar penyaluran airnya diperluas ke seluruh wilayah di Palestina. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan menyiapkan brigade yang terdiri dari 4 batalion untuk dikirimkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. 4 batalion itu terdiri dari 1.212 personel yang tergabung dari batalion support, batalion kesehatan, batalion Zeni, dan batalion perbekalan. Usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan akan siap mengirim pasukan RI penjaga perdamaian di Gaza, Palestina saat menjadi pembicara The International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 Singapura, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku akan menyiapkan brigade komposif yang terdiri dari batalion support, batalion kesehatan, batalion Zeni, dan batalion perbekalan. Keempat batalion itu merupakan gabungan dari 1.212 personel. Tak hanya itu, TNI juga telah menyiagakan alat utama sistem senjata dalam misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, yaitu KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat dan KRI Dr. Suharso. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Lebih lanjut, selain Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Rumah Sakit Panglima Besar Sudirman di Jakarta disiapkan untuk menampung pasien dari Gaza, Palestina yang dirawat di Indonesia. TNI juga menyiapkan 2 alternatif, yakni rumah sakit lapangan di Gaza dengan kapasitas 100 tempat tidur dan rumah sakit di 3 lokasi terpisah. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.